Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang berada dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di madrasah, di sawah, maupun yang masih tidur ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan materi tentang akhlak tercela, yaitu menganalisis penyebab atau menganalisis konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela, nifak, keras hati, ghadab dan atau pemarah. Untuk itu Ustadz ingin tanya dulu, gimana kabarnya anak semuanya yang ada di rumah? Tentunya setelah kepingin ya ke asrama, tetapi dengan kondisi seperti ini kita belum bisa membuka KBMC tatap muka, tetapi hanya lewat daring ya. Saya yakin anak-anakku semuanya yang di rumah tetap semangat belajar ya walau daring, tetap mengikuti dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala suatu apapun, amin ya, semoga saja ya yang kita harapkan seperti itu. Baik anak-anak semuanya, untuk melanjutkan materi ini, untuk penjelasan pada materi ini insya Allah akan saya jelaskan insya Allah, dan saya tampilkan slide-nya. Sebelum itu Ustadz mohon yang melihat tayangan ini di channel Ustadz, di channel YouTube, silahkan yang belum subscribe bisa subscribe ya, silahkan nyalakan loncengnya, klik subscribe YouTube channel YouTube Ustadz ya. Semoga dengan subscriber kalian, subscribe ya, itu menambah semangat Ustadz mengembangkan channel YouTube ini ya. Sekali lagi silahkan klik pada subscribe, itu gratis kok gitu, nggak bayar ya, cuma tinggal klik saja. Insya Allah dengan klik kalian itu nanti insya Allah ya menambah semangat Ustadz untuk mengembangkan channel ini. Baik, langsung saja anak-anak semuanya, kita mulai dari munafik atau nifak ya, nifak. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasiqun. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik ya. Sudah jelas ya, surat At-Taubah ayat 67. Nah, nifak itu mudah berpikirnya adalah munafik ya. Siapa nih di antara kalian yang pernah melaksanakan atau mempraktekkan munafik terhadap siapapun di sini, entah itu kepada gurumu, entah itu pada temanmu, entah itu pada sahabat-sahabatmu, entah itu kamu munafik terhadap sahabat dekatmu. Nah, ini mari kita pengertiannya adalah yang pertama nifak ya. Nifak itu berasal dari kata akar nafako yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong. Nah, nih siapa yang pernah berbohong? Jangan sampai berbohong ya. Berpura-pura, etok-etok bahasa Jawanya ya. Kata ini diambil dari kata nafiko, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Nah, orang munafik gitu ya. Ketika berbicara seperti ini, kita ikuti, nanti dia mengelak, mencari alasan. 1000 alasan pasti dia dapat. Itu ciri-ciri orang munafik di antaranya. Selanjutnya, kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain,
sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Ya, dia yang namanya munafik itu bermuka dua ya, di depan kita itu berbuat baik, tapi di belakangnya itu dia malah sebaliknya. Ya, ada siswa, dan ini contoh, ada siswa di depan Ustadz Uminya dia berbuat baik, tapi ketika Ustadz Uminya setelah ngajar dari kelas, keluar dari kelas, nanti dia malah bicarakan. Nah itulah itu ya itu diantara contoh yang real saja. Itu ya. Selanjutnya, macam-macam perilaku orang munafik diantaranya adalah macam-macamnya. Yang pertama adalah nifak amali. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Jadi secara lahiriah, secara amaliyah, apa yang dia lakukan gitu. Jadi ya sudah kelihatan tanda-tandanya, oh ini gerak-geriknya gitu. Gerak-geriknya dalam segi bicaranya, kalimatnya ini menyimpang. Ini tidak sesuai dengan data-data ataupun bukti-bukti. Tidak sesuai apa yang dia ucapkan. Nah, ya itulah ya, nifak amali. Selanjutnya adalah nifak imani, tentang keimanan ya. Adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Ya, seakan-akan dia itu sholat, padahal dia dalam hatinya supaya dapat ini gitu. Jadi dia itu seakan-akan puasa, padahal tidak puasa. Di depan kita dia itu sholat, tapi di belakangnya dia mengumpat. Etok-etok itu, jadi sebagai casing aja ya. Nah itu kalau nifak imani tentang keagamaan, tentang spiritual. Kalau nifak amali itu berkaitan dengan perbuatan ya. Itu. Selanjutnya cara menghindari munafik. Ya ini kita harus mengetahui cara menghindarinya agar kita itu tidak terjerumus dalam munafik. Yang pertama adalah berkata jujur, always be honest. Nih anak-anak semuanya, saya sering dari dulu mengatakan always be honest, jujurlah apa adanya ya, jujur, jangan mengada-ngada ya. Makanya kalau salah, kalau bilang betul, benar. Makanya always be honest ya. Selanjutnya adalah amanah, harus amanah. Ketika kamu dikasih sesuatu tanggung jawab harus amanah ya, harus amanah. Kalau nggak amanah, nggak dapat dipercaya, harus amanah ya. Makanya besok kalau kamu jadi pemimpin seperti itu ya, harus amanah. Nah, selanjutnya adalah marah atau ghadab. Dalilnya adalah pada surat Ali Imran 133 sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah itu ya, sesungguhnya dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu dalilnya. Nah kalau ini pengertiannya yang pertama adalah kata ghadab berasal dari kata ghadiba yaghdabu yang berarti marah. Saya yakin yang namanya manusia itu pasti wajar marah ya. Nih ya wajar ya. Yuk kita pahami dulu lagi. Marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela, di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Wajar ya, apalagi yang kalian aktivis organisasi, aktivis di kelas
itu kadang punya marah ya sama teman, sama siapalah gitu, tidak suka disebut di dalam kelas sama ustadz atau uminya, kamu marah dalam hati, ada seperti itu. Tuh, ada seorang siswa itu seperti itu. Nah, selanjutnya secara istilah adalah ghadab merupakan fitrah manusia. Sikap ini akan terjadi ketika adanya sesuatu yang kesalahan ataupun ketidakpantasan. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan, bahkan diredam. Setiap manusia itu pasti wajar sekali mempunyai sikap mempunyai rasa marah. Akan tetapi bisa diredam. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa meredam amarah, meredam kemarahan kita terhadap sesuatu. Selanjutnya, ada dampak negatifnya dari marah. Yang pertama adalah keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang emosional, orang-orang yang sombong. Jadi dia marah, dia mempunyai suatu kebijakan, tetapi dia lagi marah. Marahnya tidak sama dalam forum, tapi marah di luar forum. Akhirnya marahnya dibawa-bawa. Nah, setelah itu ketika itu dia mengambil sebuah keputusan, contohnya dia hakim mengadili ya. Nah, akhirnya suatu keputusan diambil tidak bijaksana karena dia marah. Nah, itulah efeknya apa? Efeknya itu tidak menyinkronkan antara materi yang dia bahas terhadap suasana yang dialami gitu. Makanya ketika marah itu ya kita harus meredam. Makanya jangan marah, jangan mudah marah, jangan terlalu sensi, jangan terlalu ambisi suudon gitu ya. Nah, kalau suudon biasanya itu ciri-ciri indikator-indikator menyebabkan kita marah terhadap sesuatu. Retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Iya, kalau kamu di kelas marah sama temenmu, pasti kamu retak hubungan saudara di kelas itu kan retak. Artinya apa? Artinya ketika kamu marah sama temenmu pasti sakit hati. Ketika sakit hati, nanti temenmu pasti menjauhimu dan sebagainya, bahkan kamu dikucilkan gitu. Lanjut, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia, sama ya, maksudnya sama yang di atas tuh. Jadi di dua ya, tadi retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Apapun itu yang kalau dia marah pasti tidak bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Lanjut, menghindari rasa marah. Yang pertama, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, sabar. Ya, kita harus sabar. Hindari rasa marah, sabar. Gini. Kita harus sabar. Apapun itu kita harus sabar. Saat kita itu sudah 6 bulan lebih belum masuk sekolah, innallaha ma'as-sabirin, sabar. Makanya berdoalah selalu ya, berdoalah selalu semoga suasana kondisi yang saat ini semoga cepat pulih kembali dan kalian segera masuk ke asrama. Makanya harus sabar. Selanjutnya adalah berzikir. Makanya Ustadz pernah bilang makanan manusia itu ada 2, jasad dan roh. Jasad sehari 3 kali, kadang 4 kali, 2 kali, dan sekali. Yaitu apa? Kamu makan tiap hari rutin. Akan tetapi kalau roh itu setiap saat kamu itu bisa makan, ngasih makan roh kamu. Itu dengan cara apa? Berzikir, menyebut nama Allah, subhanallah. Nah, itulah itu secara tidak langsung kamu ngasih makan terhadap roh kamu ya. Selanjutnya adalah berwudu ya. Berwudu ya, nanti ketika wajah orang marah itu pastinya itu panas, hawane itu mau hawane nesu ya, hawane marah, makanya berwudu nanti akan adem hatinya karena wudu itu menetralisasi kemarahan ya. Itu selanjutnya adalah merubah posisi. Orang marah itu ketika dia berdiri pasti marahnya semakin memuncak, beda dengan dia duduk itu marahnya akan turun drastis. Makanya ketika ada orang marah diskusi, dia marah sebagainya, pasti dia tuh berdiri. Ketika berdiri, nah itu alamat lama-lama dia akan semakin marah.
coba rubah duduk gitu atau rubah posisi gitu. Keluar dari ruangan kayak ya, atau dia dari berdiri menjadi duduk kayak gitu, atau diem kayak gitu ya. Selanjutnya adalah memberi maaf ya, dimaafkan ya. Makanya kalau orang marah, sabar ya, sabar, selama merubah posisi nanti ya memberi maaf, saling memaafkan lah. Nggak ada yang menang dan sebagainya. Yang penting kita selalu saling memaafkan. Insya Allah nanti suasananya akan adem gitu. Selanjutnya adalah keras hati qaswa al-qalb. Dalilnya adalah pada surat Al-Mutaffifin ya, dan tidak ada yang mendustakannya dari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka ya. Keras hati ya, hatinya keras ya, hatinya keras. Kalau ini pengertiannya adalah dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu yang pertama hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan, ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Sholati ya, maksiatnya jalan gitu ya. Kalau yang A tadi hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Artinya adalah dia selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah itu. Ya, yang ketiga adalah hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dia sudah nggak beribadah, malah dia diperbuat maksiat. Nah, di antara ketiga ini kita yang mana gitu ya. Nah itulah menurut Amin Syukur pernah mengatakan, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan ya. Jadi ini yang bilang itu Imam Al-Ghazali ya. Lanjutnya adalah menghindari keras hati. Yang pertama baca Quran ya, membaca Quran. Memang ketika kita itu hatinya keras ya, itu baca Quran lah, wudu, sholat sunnah, sholat duha, atau menyendiri terus baca Quran, insya Allah adem, suasana itu akan meredam ya. Mengatur pola makan, iya memang pola makan kita harus teratur ya, mengatur pola makan, karena kalau makan kita tidak teratur nanti ya hatinya kita hawani emosi gitu. Makanya kalau orang ngeleh ya, orang luwe atau orang lapar itu biasanya sering marah dan sebagainya gitu ya. Makanya beda kalau dengan sekarang kita beribadah yaitu berpuasa, itu beda lagi ya, beda di luar konteks ini itu. Bangun malam, perhatikan anak semuanya, sering-seringlah istiqomahkanlah bangun malam dan bersujudlah kepada Allah. Insya Allah apapun yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam itu ya. Makanya bangun malam itu sehat kok, bangun malam ambil air wudhu, sholat sunnah, berdoa, berzikir atau kita membaca Quran ya, insya Allah hati itu menjadi tenang, adem rasanya ya. Itu berempati ya, ini berempati, ini sifat manusia yang harus kita bangun terus ya, berempati, merendahkan dirinya. Ini harus merendah diri, jangan sombong. Walaupun kita itu tinggi, jangan sampai kita itu meninggikan, tapi kita harus merendahkan diri terus gitu, jangan sombong intinya ya. Bergaul dengan orang soleh ya, bergaul dengan orang soleh. Ada pepatah bahwa kumpulnya atau kumpulnya orang ini, maaf, ada suatu cerita orang masyarakat, dia itu melihat orang jualan minyak, nanti dia akan kena angin sempriwing dari bau minyaknya itu. Nah itu ya, makanya ada filosofi bahwa ketika manusia atau orang mendekati atau berkumpul dengan orang-orang yang baik, nanti jika dia akan ketularan atau
kena anginnya lah. Makanya bergaul dengan orang soleh. Komunitas atau lingkungan itu menentukan suatu tindakan kita, ya. Seperti itu. Makanya dalam suatu madrasah yang boarding ini adalah komunitas boarding, ya. Beda dengan komunitas yang tidak boarding, itu pasti beda. Bergaul dengan suatu komunitas, ada dua anak, ya. Satu itu di sekolah yang laju PP, ya, dia sering naik bis dan sebagainya. Satu di boarding, itu beda ya, itu beda. Nah, terus kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, nanti kita akan ikut ketularan, atau ikut, paling tidak kita ikut kayoman, ya. Ikut kayoman itu bahasanya gimana ya? Kayoman ademe gitu. Kalau kita ikut orang-orang yang sering maksiat, nanti kita akan kena panas sendiri gitu. Kita akan ikut-ikutan. Makanya bergaulah dengan orang yang soleh, itu ya anak semuanya, ya. Wah, terima kasih. Ada Q&A, silahkan pada pertemuan kali ini. Nanti setelah menyimak ini semuanya, akan saya kasih waktu 10 menit, ya. 10 menit silahkan nanti bertanya di grup WA yang sudah saya buat itu. Silahkan bertanya. Nanti saya seperti biasa akan menunjuk salah satu atau salah dua atau beberapa di antara kalian yang menjawabnya. Maka dari itu silahkan disimak kembali di channel YouTube Ustadz ini, dipahami. Jikalau belum paham, saya akan tanya, dan semuanya harus bisa mempersiapkan. Siapa tahu di antara kalian saya tunjuk untuk menjawab dari pertanyaan temanmu, ya. Mungkin itu saja dari saya, ya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ya. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe di tulisan subscribe, ya. Jangan lupa subscribe, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.